Ketika ada nyamuk di sekitar kolam, pasti muncul kecemasan, bahkan muncul keresahan. Jangan-jangan ini nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Bagaimana mengatasinya? Simak video ini sampai habis. Hai Golover, jika ini pertama kali teman-teman melihat video saya, pastikan tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting tentang koi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, salam hormat dari saya. Teman-teman banyak yang nanya ke saya, bagaimana sih caranya mengatasi banyaknya jentik nyamuk? Bahkan sudah menjadi nyamuk di chamber filter kolam koi. Dan terlebih lagi, banyak nyamuk berkeliaran di sekitar kolam utama. Terkadang kita was-was juga ya, terlebih lagi untuk kolam indoor, jangan-jangan nanti nyamuknya adalah nyamuk demam berdarah. Untuk kolam outdoor, jangan-jangan nyamuknya masuk ke rumah, dan nyamuknya nyamuk demam berdarah pula. Apalagi di rumah kita punya anak kecil. Nah, tambah was-was. Nah, untuk itu saya sharing beberapa tips untuk menghilangkan dan mengatasi jentik nyamuk di chamber filter kolam koi dan di sekitar kolam utama. Yuk, simak video ini sampai habis. Sebagai catatan untuk tips kali ini, cara-cara berikut ini adalah cara-cara alamiah atau alami, di mana semua bahannya saya ambil dari yang ada di alam. Sedangkan untuk cara-cara menggunakan obat kimiawi, nanti akan saya sharing di video tersendiri ya. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Cara yang pertama, pakailah model aerasi berupa gelembung oksigen untuk setiap chamber, kecuali chamber vortex dan chamber pompa tentunya. Hal ini agar air di dalam chamber filter terus mengalir dan tidak diam. Air yang diam rawan sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk dan hewan lain, sehingga nyamuk tidak akan betah dan air pun akan semakin sehat karena banyak mengandung oksigen terlarut. Selain itu, juga untuk kehidupan bakteri baik yang ada di chamber filter biologis. Cara yang kedua adalah peliharalah ikan kecil yang tahan banting dan murah meriah saja, biar tidak nguras isi dompet. Tidak harus ikan jenis predator, yang penting dia kuat dan bisa nyelip-nyelip di antara media filter. Contohnya, ikan cupang yang murmer aja, bukan yang kelas kontes. Ikan komet, ikan mujair, ikan nila, ikan sepat, ikan Sumatera atau ikan kaviat, atau ikan manfish, sehingga bisa terjadi hubungan yang saling menguntungkan pada chamber dan kolam utama, karena ikan yang ada di chamber akan memakan kutu jika terdapat kutu di chamber. Di chamber vortex ini tidak terdapat aerasi dan tidak terdapat media. Di sini ada 2 ikan koi dan 1 ikan komet. Kemudian lanjut ke chamber 1. Chamber 1 ini adalah chamber mekanis, berisi brush dan terdapat jalur aerasi. Di sini terdapat ikan mujair, ikan nila merah, dan ikan komet. Kemudian lanjut ke chamber 2. Ini masih chamber filter mekanis, berisi media jaring dan campur dengan batu apung. Jadi chamber filter mekanis campur dengan biologis. Di sini terdapat jalur aerasi juga. Nah, kemudian terdapat ikan lemon, ikan komet, dan ikan Sumatera. Tapi ini ikan Sumateranya lagi ngumpet, tidak kelihatan karena ukurannya yang sangat kecil dan warnanya yang hitam, sama dengan warna media filternya. Kemudian lanjut ke chamber 3, yaitu chamber biologis. Di sini terdapat jalur aerasi dan media filter. Media filter di sini adalah media filter biobol, batu apung, dan kristal bio. Di sini terdapat ikan komet. Kemudian lanjut ke chamber 4, yaitu chamber kimiawi berisi oyster shell full. Di sini terdapat ikan kaviat, dan di sini juga terdapat jalur aerasi. Kemudian lanjut ke chamber khusus pompa dan backwash. Di sini tidak terdapat jalur aerasi,
Di sini juga tidak terdapat media filter. Di sini terdapat 2 ikan koi dan 2 ikan komet. Cara yang nomor 3 adalah tanamlah tanaman alami yang tidak disukai oleh nyamuk yang ditanam di sekitar kolam, terutama di dekat chamber filter. Beberapa contoh tanaman tersebut adalah serai, lavender, zodiak. Nah, ketiga tanaman ini sudah saya praktikkan. Yuk kita bahas satu persatu. Tanaman sereh atau serai dipercaya dapat mengusir nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk penyebab demam berdarah. Untuk media tanamnya, saya menggunakan ember bekas cat. Untuk bibit tanaman serai, saya beli di tempat penjual sayur. Saya beli segini satu ikat, ini seharga 2.000. Ini sudah bisa jadi 2 tempat ember. Tanaman yang kedua adalah tanaman zodiak. Konon kabarnya tanaman zodiak ini berasal dari Provinsi Papua, merupakan tanaman endemik asli Indonesia. Nah, kekuatan tanaman zodiak ini ada pada daunnya. Daunnya saat kita oles-oleskan ke bagian tubuh, maka nyamuk tidak akan mau hinggap di bagian tubuh itu. Tanaman berikutnya yaitu tanaman lavender. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tanaman lavender ini tidak disukai oleh nyamuk, mulai dari olahannya sampai tanaman itu sendiri. Untuk kolam ini, saya pakai 1 tanaman lavender, kemudian untuk berikutnya saya coba stek dan hasilnya bisa tumbuh. Ini, teman-teman bisa lihat dari yang kecil-kecil ini adalah hasil dari stek tanaman lavender yang ada di sebelumnya yang sudah gede. Kemudian ada hal-hal penting yang harus teman-teman simak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terkait media tanam. Media tanam ini saya menggunakan ember cat bekas. Jadi untuk menghemat daripada beli pot, mending saya gunakan ember bekas yang tidak kepakai. Kemudian untuk menanamnya, polybag yang dari tanaman sebelumnya langsung saya masukkan ke ember cat bekas tersebut. Tinggal menambah tanah yang ada di sekitar rumah. Jika teman-teman ingin menggunakan pot, itu lebih baik. Atau teman-teman ingin menambahkan pupuk, itu lebih mantap lagi. Kemudian, untuk pemeliharaan, teman-teman harus melakukan penyiraman minimal 3 hari sekali. Yang menjadi perhatian untuk cara nomor 2 ini adalah pada saat backwash, usahakan air jangan sampai terbuang semuanya. Usahakan maksimal 50% dari kapasitas volume chamber. Hal ini disebabkan agar ikan tetap bisa hidup dan mempunyai ruang untuk hidup di chamber filter dengan kondisi 50% air yang masih tersisa di chamber. Poin pentingnya adalah di mana ada media filter, di situ ada jalur aerasi. Kenapa demikian? Karena media filter itu menjadi sarang tempat bertelurnya nyamuk. Jadi, cara alami ini tidak bisa menghilangkan 100% jentik nyamuk yang ada di chamber filter atau di kolam koi. Kenapa? Karena masih ada beberapa nyamuk yang bertelur dan sampai menetas, tapi jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan sebelum melakukan cara-cara alami ini. Jadi, terserah teman-teman mau menggunakan cara alami atau cara kimiawi. Tentukan pilihan Anda. Hai koi lover, jangan lupa subscribe dan pastikan tekan tombol lonceng, biar teman-teman dapat pemberitahuan jika ada informasi baru. Terima kasih sudah menonton dan simak video lainnya berikut ini.